Oh, Kristen. Ya, Kira-kira Kristen ya, Ustadz. apa yang mau kita diskusikan malam hari ini? Oke, baik. Ini saya mau belajar, belajar sebentar ya. Mau belajar dari Ustadz. Ini saya mau tanya Pak Ustadz. Ini Mau tanya, bukan, silakan. ya. Ini pertanyaan saya begini Ustadz. Kita kan diciptakan dari tanah ya, tanah liat, Hmm. Nabi Adam. Ya, yang setahu kita itu kan kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah, begitu kan, Pak Ustadz? Ya. Lalu, Pertanyaan saya begini. Hewan dan tumbuh-tumbuhan juga kembali ke tanah, sedangkan yang diciptakan dari tanah itu cuma Adam. Kalau mati hewan. hmm. Lalu, Ya, saya minta penjelasannya dari Pak Ustadz. enggak, yang Anda pertanyakan apa gitu loh, maksudnya? Begini kan, ini kan kita manusia ini Nabi Adam itu tercipta dari tanah, tanah liat. Betul, Ah, ah. betul Pak Ustadz. Nah, yang Lalu, kita tahunya yang diciptakan dari tanah itu cuma Adam. Sedangkan hewan dan tumbuh-tumbuhan bukan. Atau bagaimana? Tapi kenyataan hewan ini mati juga kembali ke tanah. Jadi saya minta penjelasan Pak Ustadz. iya, manusia ini juga ke tanah kan? Iya betul, karena kita diciptakan dari tanah. Nah, terus apa maksudnya? Maksud abang itu kayak gimana? Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Yang hanya diciptakan dari tanah liat itu cuma Adam, betul kan? Terus, Sedangkan hewan dan tumbuh-tumbuhan bukan. Sedangkan hewan dan tumbuh-tumbuhan bukan dari tanah. Ya kan? ah, lalu Nah, terus kalau hewan mati, dia kembali ke jadi tanah. Jadi saya minta penjelasan dari Pak Ustadz. hewan mati menjadi tanah. Maksudnya gimana sih bang? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Iya, Maksudnya pertanyaannya hewan saya nggak ngerti. begini. Ah, Iya betul. Ini kan bukan ini toh. Hewan kalau mati, ini kenyataan hewan kalau mati busuk, tubuhnya kan jadi tanah. Betul kan? Kalau dia terus, membusuk. Nah, sedangkan yang diciptakan dari tanah itu cuma Adam. Jadi saya minta penjelasan dari Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan yang saya harus tanya, tapi coba Pak Ustadz jelaskan ini dulu. Yang kita tahu diciptakan dari tanah itu cuma Nabi Adam, ya terus, kan? Sedangkan ah, hewan dan tumbuh-tumbuhan itu bukan diciptakan dari tanah. Tapi setelah ah, hewan mati, tubuhnya busuk, dia jadi tanah juga. Jadi saya minta dia jadi penjelasan. tanah juga. Ya, betul. Waduh, kalau saya bukan bukan peneliti itu masalahnya bang. Salah bertanya Anda. Seharusnya Anda tanya sama orang sains kayak 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 gitu. Ya, maksudnya kan, ya kan Ah, Nabi Adam kan hah? terbuat dari tanah liat. Iya, kalau Nabi Adam terbuat dari tanah kita pun juga Nabi tahu. Adam Tapi kan kalau terbuat dari, iya tumbuh-tumbuhan, betul. tumbuh-tumbuhan atau hewan yang mati lalu jadi tanah, kenapa dia jadi tanah? Jangan tanya saya. Nggak nyambung kalau Sedangkan, tanya saya. sedang- Tanyalah saintifik sedangkan dia gitu. bukan. Orang-orang sains yang Anda Oh tanya, iya, iya. bukan saya. Jadi saya Hmm, salah alamat. salah alamat pertanyaan Anda itu aneh juga. Oh iya, iya. Salah orang. Salah orang. Salah salah iya, salah orang. Masa Anda sakit gigi nanyanya sama tukang bakso? Kan lu kocak. Iya kan kayaknya kan kita bicara kan, Tukang bakso. itu kan Ya, penciptaan toh. obat sakit gigi apa? Obat sakit gigi. Tukang bakso. Ah, pentol nih kata dia. Paling kayak gitu. Iya, salah bertanya. Anda tanyalah kepada orang yang mengetahui di bidangnya, yaitu sains. Iya, iya, iya. Oke. Ah, apalagi bang pertanyaannya Saya masih selain ada itu? satu pertanyaan. Ada Iya. satu lagi. Ini kan cerita cerita waktu Bahtera Nuh. Bahtera Nuh. Hmm, Kan Pak Ustaz tahu kan Bahtera Nuh. hmm, Kejadian Bahtera Nuh itu.
Kan waktu Bahtera Tahu Nuh itu terus? kan semua manusia mati. Ya, Mm-mm. semua manusia kan mati. Yang diselamatkan dari perahu Bahtera Nuh itu cuma katanya sendiri dan hewan berpasang-pasangan. Betul kan Pak Ustadz? Terus? Yang selamat. Ah, Terus? tapi kenyataan sampai sekarang ke manusia penuh bumi. Yang kenyataannya itu kan yang hidup dalam Bahtera Nuh itu cuma dia sendiri dengan keluarganya. Tapi kenyataan sampai sekarang ini manusia penuh bumi. Nah, itu pertanyaan, Kak, kok bisa manusia sebanyak ini? Pusing lagi, Ini pusing lagi. kok kenapa ya? Aduh, bang, tanya kepada Salah orang kepada lagi. kepada apa yang meneliti sejarah lah. Tanya ke sana. Nggak nyambung pertanyaannya, lalu apa dah? Apa ya? Bingung saya kaitannya dengan lintas agama itu apa gitu. Karena apa? Anda mempertanyakan asal usul gitu, asal usul dari manusia ini. Kalau gitu Anda lebih baik banyak bertanya kepada yang ahli di bidangnya sejarah gitu. Ahli di bidangnya sejarah. Terus juga kalau Anda mau bertanya ke sains. Oh, jadi Aneh dua bang kalau pertanyaan ini Anda salah nanya. salah salah Aneh bang. orang. Ya iya, Dua Anda pertanyaan salah ini. menanyakan. Anda membawakan pertanyaan Anda itu salah tempat. Oh, ya 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 ya. Kalau orang sains itu pasti jawab dia. Bagaimana Oh, ya ya prosesnya ya. kan kayak gitu. Hmm. Jadi Iya, bang saya iya kan? kalau saya Saya dengar. menjelaskan hewan jadi tanah pakai ilmu apa gitu? Kan nggak tahu saya. Iya kan kenyataannya begitu, Pak Ustadz. Ya makanya saya nggak bisa jelaskan. Makanya saya bilang Anda salah nanya. Kenapa nanya sama saya? Yang kita tahu kan Saya kita kan dari nggak. tanah pasti kembali ke tanah begitu kan? Ah, sedangkan hewan kan Iya. bukan terbuat dari tanah. Jadi kayak gitu. Saya pikir tadi ada berkaitan dengan agama, Iya iya ternyata iya sudah. enggak. Oke, salah tempatnya bang, nanya itu ke agama salah. Sudah gantian ganti orang. Oke. Mm-mm. Ya, Oke bang, ya. thank you ya. Oke, selamat malam. Asal usul manusia yang dia tanya. Ada, ada. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Selamat bergabung Halo, selamat lagi. malam. Iya bang, dari Kristen ya. Iya ya Bang, ini aku udah 3 kali ini bergabung sama Pak Ustadz. Saya itu bang, kalaunya kebanyakan orang bisa lupa gitu. Oh ya Bang, yang kali lalu tuh aku bergabung sama Pak Aldo juga itu. Oh, nah ini malam hari ini saya tidak ambil narasumber. Saya langsung menjelaskan tentang masalah apa yang dipertanyakan gitu. Bang, ini aku mau nanya dikit Bang. Kan Apa tuh? tema Pak Ustadz pada malam ini tuh anakku adalah Tuhanku. Itu Mm-mm. maksudnya Pak Ustadz kutip dari bacaan yang mana Pak? Jadi ya itu sebuah pertanyaan bang di judul itu. Anakku adalah Tuhanku. Karena ada ya di abad pertama seorang anak laki-laki dilahirkan dari perawan suci yaitu bernama Maryam dan kayak gitu. Lalu anaknya tersebut malah dituhankan oleh orang-orang. Kayak gitu. Cerita awalnya kayak gitu tuh. Ya, jadi sang ibu ini melahirkan Tuhannya. Apakah betul seperti itu? Makanya tanda tanya kan jadinya. Itu Pak Ustadz ambil dari bacaan mana
Injil siapa dan ayat keberapa? Oh, kalaunya masalah ke kitab Anda ada atau tidaknya, pasti ada. Kan di Lukas 2 tentang masalah kelahiran Yesus. Coba Anda buka buku Lukas 2 nomor 11. Biar coba Pak Ustadz buka aja yang perkataan Bunda Maria mengatakan bahwa anakku adalah Tuhan. Bentar. Bentar ya Bang ya. Saya bukakan nih lewat HP satunya. Yohanes. Berapa tadi ya? Lukas 2 nomor 11. Nih. Bang, coba kita lihat. Nih, baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Betul, di sini Tuhan lahir kah? Iya. Tuhan lahir. Iya. Jadi itu Bang. Apakah Tuhan dilahirkan ini ibunya menyembah anaknya Bang? Saya mau tanya. Apakah Tuhan yang dia lahirkan itu ibunya tadi menyembah anaknya? Gimana? Iya? Apakah ibunya menyembah anaknya? Ibu enggak menyembah anaknya. Nggak menyembah anaknya? Ibu memuliakan anaknya karena anaknya itu Memuliakan anaknya. Gimana Bang? Apakah ibunya menyembah anaknya yang dilahirkan itu? enggak Coba kalau pikir waras lah. Pikir waras gitu. Mari berpikir gitu. kalau untuk Tuhan kami itu tuh bukan artinya untuk disembah. Artinya untuk mengikuti ajarannya. Bang, Yesus aja menyuruh menyembah Bang. Yesus menyembah Tuhannya. Iya, menyembah dalam arti itu menghormati ajaran. Kenapa Bang? Dimarahin ya? Turun dulu dah ya. Nanti aja. Lain kali ya. Ada. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ustadz. Tunggu saya pakai headset. Selamat malam. Oke, saya pakai headset dulu ya. Nice. Jadi Cup, kan ini judul ini kan belum kelar-kelar toh Cup. Karena Ucup kan kick saya terus toh. Maksudnya selesaikanlah ini ini judul ini. Bisa? Memang nggak ada jawabannya. Iya. Bagaimana nggak ada jawabannya? Kalau gitu saya mau tanya samamu, apakah Maria itu melahirkan Tuhannya? Iya. Maria melahirkan Tuhannya. Iya, karena Lalu malaikat Maria yang menyatakan itu.
Malaikat mengatakan Jadi- kepada Maria dan Maria mengetahui itu. Maria mengetahui itu. Jadi Malaikat Jadi- mengucapkan jadi, kepada dia dan juga kepada Yusuf. Dan Yusuf mengetahui itu. Anak yang dilahirkan adalah kudus. Ya, paham ya? Oke, lanjut. ibunya menyembah anaknya kalau gitu. Ya, iya. Menyembah Menyembah keilahiannya. ibunya. Ya, oke. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan, Anak bisa? durhaka emangnya. Iya, iya itu karena memang betul. Masa orang judulmu tua ini- yang ngelahirin judulmu ini kamu, betul. kamu suruh Iya. sembah anak Anakku, durhaka betul iya. ini. Judul ini betul. Aduh. Anakku adalah Tuhanku, betul. Tetapi cara untuk kau memahami itu kau gagal. Gagal. Saya jelaskan ya. Kan saya sudah bilang, siapa yang disematkan juru selamat? Kan di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 kan dikatakan telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kan begitu. Karena di dalam perjanjian lama dijelaskan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yang menyematkan juru selamat itu ditujukan kepada Tuhan dalam ayat-ayat ini, konteks ini. Oke, di dalam Lukas pasal 1 ayat 46, ya, itu doa Maria. Hubungannya apa sama Ujian judul? doa. Tunggu. Iya. Iya. Kau Tunggu. kebanyakan Justru itu saya kebanyakan bilang, narasi, jangan kebanyakan turunkan. cincong. Janganlah tapi turunkan. apa hubungannya Ya, saya dengan pakai judul ayat. gitu loh? Iya. Apa Di hubungannya dalam dengan judul? kemanusiaan, ya, di dalam kemanusiaan Maria, di dalam kemanusiaan Yesus adalah anaknya Maria secara jasmania. Secara keilahian, Yesus adalah Tuhannya Maria. Kan begitu. Di mana kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhannya Maria? Dia berdoa Ngeri. kepada Allah Juru Ngeri Selamat. emang. Iya, Lukas pasal 1 ayat Ngeri 46. emang Jangan kau seorang turunkan wanita kalau kau tidak melahirkan mampu. Tuhannya. Iya. Kalau kau tidak mampu, bilang saya turun tidak apa-apa. Tapi kalau kau Enggak, kan begitu. enggak. Jadi begini, dikatakan Saya dalam ini hampir stres gitu mikirin. iya. Kenapa Lukas pasal ada 1 seorang wanita ayat melahirkan 46, Tuhannya kan gitu. sampai Ngeri kali gitu loh sini. teman-teman. Ada. Itulah, kami kan mempercayai Yesus Tuhan dan manusia. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Itu doanya ya, pujiannya kepada Tuhan. Dan hatiku Anak bergembira durhaka karena kah Allah Yesus Selamatku. itu? Bentar, saya tanya, Yesus itu emang anak durhaka menurutmu? Apa sih definisi durhaka? Hah? Apa definisi durhaka? Anda tahu apa definisi durhaka? Anda tahu enggak definisi Apa durhaka? jawab tahu? aja, apakah Yesus durhaka kepada ibunya? Tidak, dia tidak membangkang kepada ibunya, dia tidak menghujat ibunya. Ya, dia tidak maki-maki kepada ibunya. Itu tidak durhaka loh. Itulah kalian. Itu kan definisi membangkang itu melawan orang Itulah tua, kalian. tidak mengakui orang tua, itu definisi. Itulah kalian membangkang. memfitnah Itu definisi mereka, durhaka. suka memfitnah Jangan, Nabi kalau kau Isa, sudah memfitnah tidak Yesus mampu, dan Maria. Bilang saja, Ya. kalau kau tidak mampu, Itulah bilang, fitnah saya kalian akan turun gitu dengan terhadap kau mereka. kikik. Karena kau itu Kan kayak gitu. ayat yang Fitnah mengatakan kalian itu. tuh terhadap Nabi Ayat Isa yang alaihi mengatakan salam itu. memang sungguh sangat Saya- kejam gitu. Fitnah Sudah, terhadap Yesus jangan itu kau memang sungguh jangan sangat kau kejam. kesana Ya kemari. Di sini, teman-teman ayat ya. ini, judul ini dipergunakan. Gak ada Jangan takia. namanya Tuhan dilahirkan wanita. Jangan takia ya. Iya. Seorang anak dilahirkan lalu ibunya menyembah dia. Ini warasnya di mana? Warasnya di mana? Sedikit lagi ya, yang di bawah sedikit lagi. Sedikit lagi saya itu dikit. Anak Karena berapa durhaka kali saya atau dikit. tidak? Kayak gitu. Anak Saya durhaka atau bilang, tidak? Tahu nggak definisi durhaka? Tahu nggak definisi durhaka? Tahu? Kan saya bilang definisi durhaka Kau jawab itu aja anak membangkang durhaka orang atau tua, tidak? tidak mengakui Tuhan. Ya udah, Yesus tidak kalau durhaka, kayak dia gitu tidak saya mau maki-maki tanya anaknya, kau. ibunya. Sekarang kau punya ibu nggak? Minum dulu. Ustadz minum dulu. Kau punya ibu Minum. nggak? Minum. Supaya Kau punya ibu nggak? kau lawan saya bisa kau tenang. Minum dulu. Minum. Karena kau tidak Kau ada punya ibu ilmunya. nggak? Sudah tidak usah berbicara begitu. Ya lah, ada koslet otakmu. Ini Masalah sekali saya ada lagi tuh, saya tidak ada bertanya. ibunya. Emangnya saya timbul dengan sendirinya? Anda punya ibu?
kok hal-hal yang sepele? Kan tentu saya punya ibu. Masa saya Saya apanya saya nanya tumbuh sendiri? Anda, dijawablah. Iya. Apakah Anda punya ibu? Tentu Iya. saya punya ibu. Sekarang kalau baik, sekarang kau suruh ibu kau sembah kau. Kau anak durhaka atau bukan kalau kayak gitu? Saya kan bukan Tuhan. Saya anak. Saya bukan Tuhan. Saya manusia biasa. Yang perbedaannya Ya itu iya. Tuhan dan manusia. Yang Kalau saya dilahirkan ini yang manusia dilahirkan biasa. yang dilahirkan Maria kan bayi. Bukan Tuhan. Iya, baik. Kemanusiaan. Yang disembah oleh Maria iya. Yang disembah Maria apa? Keilahiannya. Ketuhanannya disembah, Lalu bukan kemanusiaannya. Oke, kalau menurutmu seperti itu, ya ketika Yesus di dalam perut ibunya, Maria menyembah kemana? Kepada Tuhan. Hah? Tuhan. Iya, Tuhannya di mana? Tuhan itu tidak Di perut dibatasi oleh ruang nyembah dan perut. Kepada Tuhan. Menyembah Tuhan yang di perut kah kayak gitu? Kan kita bicara tentang Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Lah, Tuhan Maria tadi kan ada di dalam perut Allah itu Maria. roh, loh. Sebelum dia menjadi tubuh, dia adalah roh. Ya iya, waktu ada kandungannya itu gimana Maria cara kemanusiaannya menyembahnya? iya, Pak Kudus, iya. Iya. Kemana Maria menyembahnya, ke perut gitu? Iya, berdoa kepada Tuhan karena dulu-dulu juga kan begitu. Ke perut. Kan bisa doa itu tidak Aduh. masa di perut. Nah, ini sudah kalau sudah tidak ada ilmunya Ya sudah kau, begitu. kau juga, Ya? kau jawaban Tuhan nggak kami waras ini, masalahnya. Tuhan kami. Aduh. Kan begini saya bilang, sebagai manusia, Yesus adalah anaknya Maria. Sebagai Tuhan, Yesus adalah Tuhannya Maria. Karena sebelum dia diberi nama Yesus dan dilahirkan, dia adalah Firman, Hologos, Firman yang telah menjadi manusia. Ya, paham? Tuh ada Tuhan lagi kami tuh itu bikin sangat judul. ajaib, dia Perut melawat umatnya. perutku adalah sesembahanku katanya. Perutku adalah sesembahanku. Emangnya Tuhan bisa Macam dibatasi mana? oleh ruang dan waktu? Tuhan bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, Cuk. Masalahnya kan Ucup kan punya nalar kan nggak nyampe ke situ. Kau Justru itu aja kan yang seperti Kristen Ucup bilang aneh kalau sakit gitu. gigi kan nggak mungkin ke tempat masuk. Nah, kalau Anda mau suka belajar Kristen, belajar kepada saya begitu. Karena saya Cup mendapat penghargaan Ngapain belajar sama kau? Kau predikat nggak master, ngerti Cup. ajaran Yesus Jadi masalahnya. Ucup itulah sebabnya. Ngapain saya belajar Betul, sama kau? ini Gak judulnya ngerti ajaran Anakku Adalah Yesus ya. Tuhan. Kak, Gila emang. Lebih baik Anakku adalah Tuhanku, betul. Secara kemanusiaan, Saya kasih Yesus pelajaran nih. adalah Yesus anaknya berkata, Maria. ya. Secara keilahian, Yesus adalah Tuhannya Maria. Kok Oh, apa Tuhan ini? Maria, ya udah. Bilang kalau sudah kalah. Udah, saya puas dah jawabannya. Kalau Anda tidak mampu di Kalau sini kau sudah cari pasrah. menang, udah menang, Kirain udah saja. kayak gitu aja. Kalau kau cari menang, ya udah menang kan gitu. Bukan. Kami Udah menang untuk kau. kemuliaan Tuhan. Kami Saya bukan cari menang Lah, kalah. kan supaya Anda tidak salah bak- mengerti. Cari Iya, menang betul. atau Karena- kalah enggak. Kita enggak cari menang Iya. atau kalah enggak. Kalau kau mau menang, menanglah Ya, silakan gitu saksi ya. ya. Sudah kalah ya. Saksi ya, iya. Kalau kau Karena mau kami menang pakai dalil. silakan gitu. Kami pakai dalil Yang dan nanti kita penonton bahas yang menilai. itu ya teman-teman Nah, semua kalau kau ya. sudah kalah di sini, Anakku adalah terserah. Tuhanku. Dari tadi gitu. Dari tadi enggak Iya, masuk betul. akal jawabannya. Asumsi semua Masuk jawabannya dong, dari masuk tadi. akal. Ada, Ayat, Cup, ku pakai ayat, Cup. Bukan congor saya, bukan omong-omong, Cup. Saya pakai ayat, Cup. Kan saya bilang tadi, kemanusiaan tuh Yesus itu adalah memang anaknya Maria dalam segi kemanusiaan jasmanianya. Tapi secara keilahian, Yesus adalah Tuhannya Maria dan dibilang oleh malaikat bahwa yang dilahirkan ini yaitu kudus. Dan kalau seandainya Saya mau tanya ke nih, perutnya tidak, pakai Tuhan ayat. itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oh ya pakai ayat. Ya. Jangan Kau bawa turunkan Lukas 2 nomor jangan 11. turunkan ya. Sudah kalau apa yang kau tanya, iya. Enggak, bentar. Sekarang ku tanya kau. Nih, Mau tanya apa saja saya bisa jawab. Lukas 2 nomor 11 tadi, ya Hal sepele itu. silakan kan. dijawab. Kau ini.
Oke, nih kita bicara kita ini dulu ya. Iya. Mana penunjuk nih? Nggak enak banget. Bentar. Minum air dulu. Ambil kau, pulpen Cup. saya, ambil pulpen. Cup, minum air dulu, Cup. Ya, minum air dulu, Cup, supaya kau lawan saya masih out. Supaya jaringan sarafnya bagus, Cup. Dengarkan. Nanti Cup abis itu Nih, tentang pasang penginjilan telingamu. di Arab ya. Nih, Cup. pasang telingamu. Hari Iya, ini iya, oke. telah lahir, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Saya mau tanya dulu, jawab ringkas. Yang dilahirkan ini Tuhan? Mikmu. Iya, manusia dan ketuhanannya. Ya, manusia dan Tuhan. Iya, hari ini Oh, telah lahir, baik. kemanusiaannya dilahirkan. Dia Baik. hakikatnya Baik. adalah Tuhan. Kita baca ke bawah. Nih, yang kutandai biru. Iya. Dan ketika genap waktu Iya. pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Itu berbicara tentang kemanusiaannya. Cup. Ada berapa berbicara tentang Tuhan? kemanusiaannya. Nah. Mentaati hukum Taurat. Yang Iya. saya tanya, ada berapa Tuhan? Itu kan Yesus dilahirkan dalam tradisi hukum bahwa dia harus datang ke Iya. Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan dalam hukum Taurat. Karena di dalam Galatia 4 tadi ayat 5 yang lahir tadi Tuhan, betul Coba nggak? baca dulu. Iya, Yang kedua lahir tadi kan sifatnya Tuhan, kata dibicarakan kau. di situ. Iya, kedua sifatnya, kemanusiaan dan keilahiannya. Kemanusiaannya Oke, dibicarakan nah, itu. sekarang Menyerahkan kepada Tuhan yang dilahirkan Maria itu dibawa untuk ditahirkan dan diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan Iya, COD Tuhan kemanusiaan. gitu. Itu di mana dalilnya? Tidak. Tuhan Kan COD sudah Tuhan. dibilang telah lahir kemanusiaannya itu menurut tradisi menurut hukum Taurat ya di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari Kenapa seorang kau perempuan dan takut kepada hukum Taurat. saya nggak Karena dia bicara dilahirkan. hukum Taurat. Iya, itu skopnya. Nggak bicara hukum Taurat. Iya. Yang Itu kan kutanya diberikan sama di kau, Yerusalem. ada berapa Tuhan di sini? Menurut hukum Taurat di atas itu. Coba baca. Iya. Coba sekali lagi, kau Nggak boleh pasang kau buang telinga. Taurat yang di Ada atas berapa? itu. Menurut Ada hukum berapa Taurat Musa, Tuhan di sini? mereka membawa dia. Kupingmu dibuka dulu. Itu berbicara tentang kemanusiaannya diserahkan kepada Tuhan. Kemanusiaannya sebagai Iya. manusia dia takluk kepada hukum Taurat. Sekarang aku mau Kupingmu tanya, harus dibuka dulu. ada berapa Tuhan di sini? Dulu. Tadi Baca di ada atas. Tuhan yang Jangan cuy, ada lahir yang ada Tuhan yang dilahirkan. satu. Tuhan yang dilahirkan tadi dibawa Nah, lagi kepada Tuhan. Iya, jadi kan begini, Ada berapa Tuhan? Cup. Coba itu kalau ingin belajar, Cup, hatimu harus tenang. Jangan kayak kerasukan tuh, Cup. Saya akan bilang, ini berbicara ketika dia menjadi manusia, dia diserahkan. Hibur diri kau. Nggak bisa jawab, menghibur diri. Sudah dibilang orang nggak bicara hukum Taurat. Yang ditanya ada berapa Tuhan di situ, hukum Taurat jawabannya. Nggak jelas sekali. Iya. Kenapa kau turunin dia? Kenapa kau turunin? Selamat malam. Malam. Kan silakan dulu, Pak. Iya, kenapa kau turunin? Itu lagi dijelaskan karena itu ada berhubungan dengan hukum Taurat, itu dijelaskan seperti itu. Kau jangan Yang saya turun- tanya, Kau tidak yang mampu, saya tidak- tanya itu masalah Tuhan, bukan hukum Taurat. Makanya Nggak nyambung. tapi di ayat situ lagi Yang dijelaskan seperti itu, tapi kau tidak mau yang untuk saya dijelaskan. yang saya tanya HP, dia jelaskan pulpen. Makanya nyambung. kau kasih untuk orang jelaskan karena ayat itu berhubungannya lagi dijelaskan tentang hukum Taurat karena
sesuai dengan tradisi Yahudi memang harus seperti itu, makanya dia diserahkan. Tapi kau tidak Kau mau kasih aja lanjutkan kesempatan. Pak, silakan buka kameramu. Wah, tidak Kau perlu aja tuh. yang lanjutkan. Tidak perlu, nanti kami jelaskan juga, kamu mau Oh menutup ya pertanyaan udah, kamu. ya udah turun dulu ya. Yang kita tanya ada berapa Tuhan? Kan kayak gitu. Hukum Taurat apa? Yang ditanya ada berapa Tuhan? Karena ada Tuhan yang lahir, dilahirkan Maria, ada yang lahir tadi dibawa ke Tuhan lagi. Yang saya tanya ada berapa Tuhan? Bukan masalah hukum Taurat yang saya baca, yang berhubungan itu masalah dengan hukum Taurat. Saya pun tahu, ya tahu gitu. Masalah pentahiran, adat istiadat Yahudi, tahu saya. Ya cerita itu. Yang saya tanya itu bukan adat istiadatnya, ya bukan hukum Tauratnya. Yang saya tanyakan ada berapa Tuhan, paham? Iya, dari tadi. Jangan bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat Bang malam. Kristen, Bang. Open cam dulu lah, Bang. Bang Farel, silakan di open cam dulu, Bang. Gelap ini bang, gelap. Oh, gelap. Ya udah, turun dulu ya. Nanti kalau udah terang naik lagi ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Islam, Pak? Udah. Islam, Tat, Islam. Iya. Ya, jangan kasih kendor, Tat. Jangan kasih kendor. Oke. Baik, Semangat, Tat, baik. semangat. Semangat, Ya. semangat. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Nah, mana tadi? Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Ustaz. Ada yang mau disampaikan? Gas terus, Ustaz. Gas terus. Kalau bila perlu, injak kepalanya, Ustaz. Iya. Semangat, Tat. Terus semangat, Tat. Oke, Ya, nanti turunnya aja, Tat. Nanti saya menyimak dari bawah aja, Tat. Kalau bisa baik. diinjak aja Assalamualaikum. kepalanya, Tat. Iya. Ada. Sabar ya. Mana tadi meta? Saya dari Selamat tadi, malam. saya dari tadi sakit perut Ustadz dari pertama masuk ini Ustadz, saya sakit perut Ustadz. Oh, Lanjut Ustadz. kenapa kau bang? Yang jelas dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Ustadz PI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ada yang mau disampaikan? Ya. Bentar. Muslim ya? Bentar bang. Ah. Ya.
Selamat malam Pak Ustadz. Dingin. Bang Lagi Bang Holong. Ah, ya gini Ustadz. Saya pikir ke siapa tadi? Mm-mm. Enggak. Ini saya pakai akun ini biar tidak banyak yang nonton dari akun saya, apalagi orang kampung sini. Iya. Ada yang minta nomor ente kemarin, saya lupa nomor ente, Bang. Coba di WA saya. Itu saya WA sampai sekarang belum buka-buka, udah berbulan-bulan. Mama pun udah WA nggak dibaca-baca katanya. Pusing saya lihat WA itu. Langsung ada semutnya otak saya lihat WA itu. Iya, banyak kali chatnya masuk. Oke, gini Ustadz. Kita langsung ke poinnya aja ya. Yang kemarin yang saya omongin masalah bere saya, yang saya bilang dia mau mualaf, cuma saya takut mualafkan dia di kampung ini, sehingga saya suruh di luar. Tanggal berapa? Alhamdulillah tanggal 6 bulan 1 dia sudah mualaf dan semua bukti video sampai dia pun berapa adik tuh baru Jawa dia jemput, nikahnya pun ditunjukkan semua, ada videonya lengkap semua. Alhamdulillah saya senang banget gitu loh Ustadz. Jadi dia kan kemarin saya sampaikan juga kepada teman-teman, ini ada 3 orang, cuman yang 2 lagi masih di Kerinci. Cuman saya dengar kabarnya pun mereka udah mualaf juga, sehingga mereka ini datang ke sini. Tadi saya dari rumah bere ini, orang tuanya pun saya lihat jadi sakit karena mungkin ya karena inilah, tapi hal biasa lah menghadapi itu keluarganya kan gitu. Jadi dia datang mengatakan tulang, saya masuk Islam sudah ada bukti semua. Di waktu dia syahadat sampai dia menikah pun ada bukti semua. Dan dia meminta hak dia dalam arti contoh buku panduan belajar dia segala macam, seperti yang dijanjikan oleh Bang Iqbal sama saya ya, dijanjikan sama saya teman nanti dikasih semua, buku Al-Qur'annya semualah, segala sesuatu yang untuk dipelajari, dan sertifikatnya akan dikeluarkan. Tapi dikarenakan sekarang Bang Iqbal sudah nggak pernah live lagi, sehingga saya tadi berpikir ya haruslah kita memang seperti kata-kata contoh ke Ustadz sendiri, jangan dilepas, dibimbing ya. Dan saya meminta contoh sertifikat dia, karena Ustadz tadi pernah bilang sama saya pun sudah bisa buat sertifikat di Muslim. Ya saya minta ya langsunglah berbicara dengan beliau, inilah orangnya. Nah kata sini kau tolong lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Ya, saya udah mualaf kan di waktu tanggal 6 kemarin. Udah dibawa Bang Holong gitu. Ya. Oh, kok dibilang bolong aku itu. Oh, Iya belum. iya Pak Ustadz. Iya. Gini ya teman-teman semuanya. Saya sebenarnya sih Bang Holong gini. Sebenarnya antum mau kemana sih setelah ini? Ini pertanyaan ke siapa nih Pak Ustadz? Ke Bang Holongnya aja jawab. Maaf. Biar aku yang jawab, nggak ngerti kau. Maksudnya, Tat? Ini mau kemana rencananya? Ada rencananya Ustadz ya gini ya. Yang pertama tuh Ustadz tahu sendirilah keadaan di sini, kondisi di sini kan gitu. Yang tidak memungkinkan mendapatkan suatu contoh lah, Quran, buku panduan sholat. Itu nanti dibantu, pasti dibantu. Itu dibantu. Dari yayasan saya pun akan bantu nanti. Sertifikat dia gitu kan.
Dia pun semalam semalam kan. Dia pun semalam udah dipindah dari rumah orang tuanya ke tempat rumah kosong di sini ada, sehingga Nambur itu pun jadi sakit kan gitu. Tadi aku dari rumah Nambur Sa- itu sa- saat ini lari dari kampung nginap di sini gitu. bukan, ini tadi saya kan dia kan menuntut yang pernah saya janjikan Ustaz, Hmm. dikarenakan karena omongan Bang Iqbal nanti mereka bertiga berempat itu semua contoh bukunya apanya semua akan dibantu gitu kan untuk belajar kan gitu. Ya udah, Nah, jadi kayak gini. Teman-teman semuanya ya, kalau teman-teman mau ya membantu, kita open donasi buat mereka gitu ya. Terserah mau langsung ke mereka atau melalui yayasan saya atau gimana, Bang? tapi maaf Ustaz, nanti jadi salah paham lagi. Kamu nggak suka lagi salah pemahaman waktu seperti Bang Iqbal. Jangan kayak gitu. Gini, maaf. Ini yang datang sekarang ini satu orang. Ini kan ada 3 orang. Tapi yang 2 orang lagi baru konfirmasi, saya telepon, baru konfirmasi. Saya bilang kalau kalian memang betul datang ke tempat aku nanti, bawakan bukti-bukti seperti Berek ini kan dibawakan. Mana videonya? Buka. Waktu dia syahadat, waktu dia nikah itu kan ada semua bukti-buktinya. Iya, Jadi yang Bang, bisa nggak cari di Mualaf Center terdekat di situ gitu loh. mana ada Ustaz? Abang di Itulah mana aku ya takutnya di sekarang sini ini? Ustaz. Kalau alamatnya Ustaz di Peranap di dalam di Simpang Lubuk Kandis. Dari kota itu Sumatera, sekitar 43 km. 43 kilometer. Sumatera Utara, Di Riau, Pekanbaru. Riau. Hmm. Ya teman-teman yang di Riau kalau bisa dibantu gitu. Gak apa-apa Bang. Nanti gak apa-apa. Nanti saya carikan buat mereka gitu agar mereka bisa beli sajadah baju busana muslim dari yayasan saya, bisa boleh silahkan nanti. Dan saya akan open Konfirmasi donasikan. konfirmasi nomor 2 lagi Ustaz. Konfirmasi nomor Hmm. 2. Besok kan Jumat nih, Jumat. Ya kan? Mungkin kami Hmm. keluar ke kota ya, mungkin ya harus subuh lah biar sampai sekitar jam 10 atau jam 11 nanti di Hmm. kota kan. Gini, coba ke tempat Ustadz Abdul Somad, betul? Ustaz Abdul Somad. Hmm. Ya Ustaz, kita harus bermalam-malam lah Ustaz baru nyampe. Oh, jauh ya. Kami di Lubuk Kandisnya, di Lubuk Kandis. Jadi gini, Oh. besok 2 orang saya akan arahkan ke kota, ke masjid apa ya, ada di sini tadi saya kirim foto ke situ. Yang saya minta bimbingan daripada guru-guru saya di Komal lah. Contoh, karena Saya guru baru. Bang, saya itu heran dengan kampung Abang gitu loh. Kalau ada mualaf maunya keroyokan satu kampung, masalahnya. Enggak keroyokan juga lah Ustaz. Ini kan karena gimana lah Ustaz? Di sini kan mayoritas memang itu semua. Iya makanya kesian banget gitu. Kalau mau mualaf harus lari dulu dari kampung. Ya wajib di kota dulu lah. Kalau kayak apa kita namanya kita sunat itu kan yang harus di sana dulu lah. Di sini mana ada mau pakai kampak kita. Iya. Gitu Yalah, ya. kalau Tapi ya kayak gini lah Ustaz. Alhamdulillah ya kan mereka ini kan betul-betul ternyata bukan contohnya mereka bohongin aku. Cuma udah ada bukti-bukti. Kita pun sudah. Nanti saya kirim ke sama Ustaz semua buktinya dari WhatsApp. Kayak gitu. Besok yang 2 orang itu maksud saya bimbing lah Ustaz besok. Besok kalau saya telepon tolong sertifikatnya nggak keluar. nggak ada sertifikat dia keluar. Sertifikat saya bisa keluarin sertifikat sama saya. Sertifikat mualaf dari yayasan saya. Ya, tapi katanya diganti nama siapa namanya? Muhammad Doni. Oh ya udah, kalau gitu nanti kita bicara di WA aja kalau gitu Bang Holong. Kalau yang untuk masalah Iya. kelanjutannya. Ya, gitu. Jadi tadi saya memang mau ke tempat-tempat lain teman yang lain, cuman ya saya lihat kayak kurang
akurat gitu ya. Makanya saya memang maaf belum ganggu Ustadz. Saya naikkan ke sini aja biar lebih abdol gitu maksud menurut saya kan. Karena Lebih abdol. ya, Iya, 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 iya. gitu loh. Lebih abdol. Oke, Iya. nanti ke WA. Nggak apa-apa, Bang. Iya, Nanti pakai rekening Abang atau rekening saya? Terserah Ustadz, terserah. Kalau aku nggak mau lagi, kalau contoh bilang Ustadz rekening saya, Kayak ini aja dah. nanti saya komat. Enggak, maksudnya ke rekening saya itu bakal masuk ke yayasan masalahnya gitu. Ada pertanggungjawaban di situ. Jadi harus ada rinciannya nanti. Oh, yang kayak mana aja pun terserah lah Ustadz. Aku pun ya ngikut aja lah. Oh gitu. Baiklah, oke, Bang Holong kalau kayak gitu. Kalau bisa saya lanjut diskusi dulu ya Bang. Oke. Oke, lanjut terus Ustadz ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mereka itu teman-teman selalu lari-larian. Ya, Bang Holong itu dari dulu ada yang kurang mengenakan di kampungnya kemarin. Saya dengar juga gitu. Habis itu berapa kali saya dengar kayak gitu. Pokoknya kalaunya ada orang yang mau mualaf di kampung itu, udah harus keluar kampung dulu. Kita naikin yang lain. Kita nanti ya teman-teman sama-sama ya membelikan baju busana muslim mereka, alat sholat mereka ya kayak gitu. Nanti kita open donasi ya untuk mereka. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, selamat malam. Anda Kristen atau Islam, Bang? Saya Kristen, Bang. Boleh kita diskusi, silakan. Anda mau nanya atau mau ditanya nih? Enggak, Bang. Saya enggak mau diskusi, Bang. Enggak mau diskusi, kenapa kau naik? Begini, Bang. Iya, alasannya Agama apa? itu kita beda, Bang. Beda keyakinan, Bang. Halo? Kecuali kalau Abang pendeta baru aku bisa debat agama, Bang. Ya iya, saya pendeta memang. Ya? Saya memang Oh, Abang pendeta. ini kan, Abang ini kan ustadz, kan? Pendeta saya Abang ini. Abang kan ilmunya di Muslim, Bang, bukan di Kristen. Iya, pendeta, pendekar tauhid. Oh, saya pendeta juga. Bukan pendeta. Iya, bukan pendeta, pendekar mata kaki. Pendekar tauhid, pendeta juga saya. Gini ya, Bang. Percuma, Bang, diskusi. Percuma kita diskusi ini, Bang. Soalnya ajaran kita beda, Bang. Nggak ada beda. ketemunya, Bang. Nggak ada ketemu. Iya. Halo? Kalau menurut Abang kan Muslim itu yang paling benar. Kalau kami kan Kristen yang paling benar. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah itu, Bang. Nggak ada kalah menang. Nggak ada yang benar. Ini, Bang. Waduh. Ya memang kita berdiskusi itu untuk melatih kecakapan, terus juga menambah wawasan dan edukasi agar mau berpikir, gunain otak. Iya, Bang. Kalau menambah wawasan bukan bab agama, Bang. Kan banyak ilmu yang lain, Bang. Ya banyak, termasuk agama. Iya. Kenapa harus agama, Bang? Ya pilihlah sukamu. Kalau kamu nggak suka agama, wawasan yang lain lah ambil. Atau agama yang paling laris, Bang, ya? Agama paling laris kayaknya enggak deh. Agama yang paling laris jualan ini, Bang. Kayak Abang ini. Karena agama itu bukan alat jual. Ya. Kalau untuk melatih komunikasi, nggak selalu agama. Coba. Gini aja. Kau mau diskusi nggak? Kalau diskusi saya bawa judul nih. Enggak, Bang. Gini ya, Bang.
kalau soal agama itu bang, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah itu bang. Abang tahu kan di Indonesia ini kita bebas pilih agama ini bang. Iya, Kamu pilih itu kan Islam, pendapat silakan. Anda silahkan. Kristen, Saya enggak. silakan. Silahkan itu pendapat Iya. Anda, kata saya dari tadi bang. Ya, Iya, dengarkan. makanya itu bang. Ah, Percuma makanya. kita diskusi tentang agama bang. Mm. Sebenarnya Ya udah. kalian ini kan apologet ini kan cuma cari koin di TikTok ini bang. Oh, cari koin. Oh, cari koin teman-teman. Cari Betul lah, Bang. koin, ya ya. Ujung-ujungnya nanti kan cari. Baik, ya, turun dulu bang ya. Tanya Edis aja kalau kayak gitu ya. Edis TV itu cari koin. Apa koin yang dipentingin? Halo, selamat malam. Selamat malam. Pagi tiap pak kabas dulu jadi kojon apa punya. Acing tahu, wajah tuh. Tadi cece wajah cece ya kan. Mana? Bahasa roh kedua itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikum, ya. Silahkan open cam. Ketemu lagi. On cam aku bang. Gak bakalan takut aku on cam bang. Santai aja. Republik Indonesia ini. Republik kita. Republik kita. Jangan keluyuran tiap malam kamu bang. Iya Pak Ustadz. Keluyuran tiap malam keluyuran tiap malam di TikTok gitu. Maklum Pak Ustadz. Kalau kita lagi bahas mumim, kita harus ngopi dulu Pak Ustadz. Biar mantap itu mata. Ya. Pak Ustadz. Mau tanya nih ke Pak Ustadz. Kira-kira ayam kambing itu muslim atau enggak Pak Ustadz? Pertanyaan apa itu? Iya. Soalnya udah banyak ustaz-ustaz baru bilang mau kambing pun ikut jadi Islam Pak Ustadz. Gimana tanggapan Pak Ustadz? Aduh, orang yang berakal sehat itu orang yang beragama, kan kayak gitu. Kalau hewan mana punya agama hewan? Jangan gitulah Pak Ustadz. Ini ada Tapi kalau videonya bersiuran loh. Iya, Pak gini. Ustadz Gini. itu. Enggak usah ketawa-ketawa bang, ya. Gak usah tampilin video. Kalau hewan Anda bandingin dengan manusia nggak cocok bang. Jadi gimana? Apa dalil mereka itu Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz lah. Yang penting ada nggak gitu pertanyaannya? Nggak faedah kali itu pertanyaan. Iya, mau pengen tahu. Soalnya di agama kami nggak ada kambing yang Kristen Pak Ustadz. Yang ada ajaran Pak Ustadz. Tapi kalau kami di Kristen kan aku pun bingung. Itu makanan itu. Aduh, kira-kira kalau ada yang ngomong kayak gitu, salah nggak Pak Ustadz ya? Atau memang ada apa dalilnya Pak Ustadz? Saya mau tanya juga, pengen tahu aja sih. Bukan untuk mengapakan ya Pak Ustadz, apa namanya, menjelekkan ajaran Pak Ustadz. Bukan, Bang, coba lihat. Nih kambing mau dibaptis. Kambing mau dibaptis.
ngamuk dia. Kambing aja kagak mau jadi Kristen dia. Tuh, kambing. Ngamuk kambing. Aduh, bukan mau dikristenkan itu Pak Ustadz, salah Pak Iya Ustadz. iya. Itu mau dikasih apa namanya wajar. itu Pak Ustadz. Wah, ini bentar, maksudnya Di Kristen di gereja dibawa lo ayam, dibawa babi, dibawa bebek. Tapi itu hasil ternak untuk dijadikan untuk apa tuh namanya ya, persembahan ya. Persembahan contohnya gini untuk kalau gimana kalau ibaratnya apa tuh namanya Pak Ustadz ya apa? Dijual tapi untuk digunakan untuk kegiatan ibadah apa namanya itu Pak Ustadz ya? Mana saya tahu. Gimana kalau namanya kalau rumah ditarik jadi kalau itu kau Pak Ustadz, nanya, tapi untuk dilelang Pak Ustadz. Kalau kau mengetawain ada kambing muslim gitu. Nih kambing dibaptis nggak mau. Bukan dibaptis itu tuh. Nggak ada. Kambing mau dibaptis nggak mau kambing. Apa kata kambing ini? Kalau di daerah aku makan itu Pak Ustadz. Kabur loh kambingnya teman-teman. Heran saya mau dibaptis di gereja kambingnya. Takut dia mau dimolapkan itu Pak Ustadz. Aduh. Aduh. Tapi kira-kira Pak Ustadz tanpa menjatuhkan ajaran Pak Ustadz ya, saya mau tanya juga, sebenarnya di ajaran Pak Ustadz ada nggak itu kambing Kristen? Apa itu? Kambing Islam, ayam Islam. Gak semua ciptaan itu adalah milik Allah gitu bang. Mungkin kayak gini, ciptaan yang lain seperti hewan itu dia mengetahui siapa Tuhannya gitu. Tapi kalau disebut dia itu Islam, kagak. Islam itu agama. Kalau mereka itu disebut mengetahui Tuhannya, iya pasti. Hewan itu mengetahui Tuhannya. Itu ada. Tapi kalau dikatakan ya sampai yang kayak tadi kata Anda, udahlah yang ngibul-ngibul tuh nggak usah Anda bawa kepada saya. Berarti ibaratnya itu acara ngebol ya Pak Ustadz ya, yang berseliweran itu ya Pak Ustadz. Iya. Makanya pun ibaratnya terkadang juga logika saya nggak masuk, masa semua dijadikan Islam. Yang bener aja lah, aku pun pusing Pak Ustadz dengar-dengar kayak gitu. Aku kirain ada di ajaran kan mau belajar Pak Ustadz, tujuannya kan diskusi itu mau belajar apa, kalau ibaratnya nggak ada di saya apa kebaikannya gitu, bukan untuk mau mencibir ya Pak Ustadz. Jangan salah artikan, saya tidak suka yang seperti mencibir. Kalau ibaratnya nggak sesuai dengan apa saya, ya udah, ngapain saya paksakan. Bang, saya boleh tanya nggak? Apa tuh Bang? Pak Ustadz. Tapi pakai ayat Bible nih ya. Nggak apa-apa. Anda ada Bible nggak di situ? Ada Pak Ustadz. Ini di HP nih. Oh, di HP. Oke, coba buka Markus 16 nomor 15. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ya nomor 15. Oke. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekarang saya mau tanya, nginjilin buaya kayak gimana? Itulah lah kita buat tuh. Makanya nginjilin buaya kayak gimana? Itu terus nginjilin kuntilanak, pocong kayak gimana? Gak rasional juga Pak Ustadz, gimana? Lah, saya tanya dulu sama Anda, ya buaya makhluk atau bukan? Makhluk. Makhluk. Gimana cara injili buaya? Buaya makhluk yang punya akal atau yang buas? Gimana caranya? Ini kan ada perintahnya nih. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia,
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Cara nginjilin buaya kayak gimana? Kurasa maksudnya makhluk yang tidak percaya dengan Kristus itu, Pak Ustadz. Masa juga ikan yang ada tadi imbang jadinya kita nanti, Pak Ustadz. Jadi ikan muslim, bebek Islam.